listeners, podcast Omong Talks. Yang ngomong tok. Welcome to Omong Talks. Halo kakak, selamat malam. Malam, halo. Halo. Perkenalan deh, ini kakak Dahlia sama kakak Anang ini dari mana sih? Tulis satu-satu. Oke, selamat malam untuk pendengar setia Jaga Malam RRI. Perkenalkan saya Anang dari Sebaya PKBI Jawa Timur. Saya relawan dari PKBI. Oh, oke. Terus kak Dahlia nih? Oke. Bener gak sih? Iya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Delia Usratul Heria. Boleh deh panggil Dahlia, boleh panggil Delia. Jadi aku manggil Dahlia aja ya. Iya, boleh. Oke, untuk malam hari ini kita akan ngomongin soal Valentine Days dan FOMO nih, menggali realita serta dampaknya pada remaja nih. Nah, untuk Valentine Days ini ada sejarah singkat nggak sih dari kakak berdua ini? Ya. Oke, kita pembahasan malam ini kan Valentine Day. Mungkin kita udah nggak asing lagi sama istilah Valentine Day. Valentine Day kan pasti dirayakan 4 hari yang lalu, tepatnya 14 Februari. Itu adalah hari kasih sayang yang dimana pasti bukan hanya seumuran kita, bahkan udah bapak-bapak atau ibu-ibu pasti udah merayakan hal-hal ini. Emang iya kah? Iya. Oh iya? Iya, mungkin ini adalah perayaan mungkin yang sangat-sangat familiar di kehidupan kita sih. Itu ya, apa ya? Lebih ke memang hari kasih sayang nggak sih? Betul sekali. Terus ada tambahan lagi nggak? Oke, untuk histori mungkin kita belum tahu ya. Kalau kita tarik ke belakang histori dari Valentine Day, apakah Valentine itu budaya kita? Apakah sudah sesuai dengan tradisi Indonesia? Di sini saya mau menjelaskan tentang Valentine Day. Berdasarkan dengan buku yang pernah saya baca, bahwa Valentine Day itu merupakan perayaan dari bangsa Romawi yang dilakukan dengan perayaan yang disebut dengan Lupercalia, di mana perayaan ini dilakukan pada tanggal 13 sampai 18 Februari. Di mana pada tanggal 13 dan 14 dikhususkan untuk merayakan hari kesuburan. Seperti itu. Lebih ke merayain itu ya, apa? Kepercayaan mereka ya. Betul. Kalau di bangsa Romawi ada namanya Dewi Kesuburan. Namanya Juno Februata. Iya. Benar. Terus ada lagi nggak? Oke, ketika mereka merayakan Lupercalia ini, Dewi Kesuburan juga bukan hanya merayakan sosoknya, tapi juga pasangannya juga ada. Jadi ada pasangannya yang juga dikenal dengan Dewa Kesuburan, yang lebih dikenal dengan istilah Pan atau nama kerennya dia Pan. Pan ya. Iya. Bukan Pan yang bukan itu ya. partai, bukan. Bukan Pan. Iya. Jadi untuk dewanya itu nama istilah lainnya adalah Pan, yaitu Dewa Kesuburan yang digambarkan kaki dan kepalanya berupa kambing serta berbadan manusia. Astagfirullahaladzim ini. Seperti itu. Mengerikan. Serem sekali. Betul sekali. Terus juga kesuburan ini lebih ke dari mereka ya, karena kan memang dari Valentine Days dari Romawi ini merayakan kesuburan ya, bukan kasih sayang nggak sih? Bukan. Jadi pertama kali Valentine Day dirayakan di bangsa Romawi itu bukan untuk kasih sayang, tapi kesuburan yang dirayakan. Iya. Terus juga ini aku baca juga ya, yang dimana nama perempuan yang keluar akan menemani laki-laki dalam satu malam nih. Betul. Nah itu yang kayak gimana sih? Nah, pertanyaannya ngapain sih mereka dalam satu malam itu? Gak mungkin kan mereka petak umpet atau main kelereng, kan gak mungkin. Jadi dalam istilah bangsa Romawi, mereka merayakan dengan hubungan dewasa. Pastinya konteksnya dewasa ya kak, seperti itu. Kita lebih aware ke sini ya. Betul. Kita lebih apa ya, kayak disclaimer dulu lah ya, ini Iya, kita akan betul. membahas tentang ini ya. Terus ngomongin soal Valentine nih, untuk di negara kita itu gimana sih untuk Valentine Days? Oke, ini kan udah jadi
perayaan yang sudah sangat mendunia sekali, apalagi sekarang globalisasi sama media yang sangat luas sekali. Orang apalagi remaja bisa mengakses sosial media lebih mudah, otomatis mereka pasti mengikuti kegiatan tersebut. Jadi di Amerika sendiri itu setiap tanggal 14 Februari seminggu atau sebelum atau sesudah pas tanggal 14 Februari mereka memperingati sebagai The National Condom Week. Oh. Agak eksplisit ya, tapi betul nggak apa-apa sekali. sih. Dengan istilah seperti itu artinya Pekan Kondom Nasional, karena banyak sekali orang-orang yang akhirnya banyak juga melakukan hubungan-hubungan yang tadi dilakukan oleh bangsa Romawi tersebut. Oh, jadi mengikuti bangsa Romawi ya kita. Betul ya. sekali. Jadi kiblatnya mereka ke Romawi. Wah. Seperti itu. Nah, untuk di Valentine ini sekitar berapa persen sih? Kan ada yang sampai remaja SMP, SMA yang udah ngerayain Valentine ini. Iya. Kalau berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa surat kabar pada tahun 2005 di Kota Bandung, survei tersebut dengan 413 responden, mereka mendapatkan 24% orang melakukan Valentine Day. Mereka juga lebih suka menghabiskan dengan jalan-jalan, lalu makan, ciuman, dan kemudian mereka melakukan hubungan itu ya. hubungan tersebut. Tapi itu hal yang wajar atau nggak wajar sih kalau di Indonesia gitu menurut Kak Anang ini? Kalau menurut saya, kalau sekarang sih banyak remaja yang salah jalur ya, mungkin. Iya, mungkin perlu dukungan juga dari orang tua. Pasti perhatian dari kedua orang tua juga sangat penting sih. Lebih ke miris saja ya. Betul sekali. Terus juga ini remaja ini masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang biasanya terjadi di antara usia 10 sampai 19 tahun nih, sesuai definisi WHO. Terus juga pada masa ini terjadi berbagai perubahan fisik, emosional, sosial, dan psikologis yang signifikan. Boleh nggak sih disebutin ciri-cirinya remaja yang terjadi perubahan fisik, emosional, sosial, dan psikologis ini? Baik, dalam proses perkembangan menuju dewasa yaitu usia rentan 10 sampai 19 tahun, pasti ada perkembangan. Yang pertama pasti menonjol di fisiknya. Pasti kita pas dulu sekolah ada pengenalan di biologi pubertas, yaitu perkembangan menuju dari anak ke remaja. Di mana perubahan tubuh seperti pertumbuhan tinggi badan, suara berubah, dan perkembangan organ reproduksi. Untuk perubahan emosional di masa remaja ini adalah peralihan menuju dewasa. Jadi seringkali mengalami emosi yang tidak stabil karena perubahan hormon yang sangat signifikan. Seperti itu. Jadi perlu dukungan dari orang tua, juga pengawasan kepada remaja. Jadi jangan sampai remaja atau anak ibu bapak di rumah tidak merasa terjaga dalam perkembangannya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya orang tua itu dikatakan street parents gitu, itu nggak salah nggak sih kalau menurut Kanang? Gimana? Menurut Delia boleh, mungkin? Delia mungkin. Kalau masalah strict parent mungkin tergantung ya. Kan strict parentnya batasnya sampai apa. Tapi kan rata-rata orang tua itu pasti ngejaga anaknya. Strict parent kan juga masing-masing lah. Kita tahu batasannya sampai apa. Gak mungkin juga orang tua itu membiarkan anak-anaknya untuk berbuat yang negatif. Jadi mungkin itu wajar kalau strict parent menurut saya. Ya kan wajar kan. Nah ini bagi orang tua ya. Kalau misalnya kamu ya teman Pro 2, kalau orang tuanya lagi kayak melarang itu, orang tua pasti tahu itu. Kamu itu harus dijaga kan. Nggak salah pergaulan nggak sih? Betul sekali. Nah, ngomongin soal Valentine Days ini kan kebanyakan kan di remaja Indonesia ini kebanyakan FOMO ya. Betul sekali. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan nih. Nah, kalau menurut Kak Dahlia ini FOMO di Valentine Days di Indonesia itu yang kayak gimana sih? Nah, kalau kegiatan perayaan Valentine di Indonesia mungkin yang banyak kita tahu itu saling ngasih hadiah, kayak ngasih coklat, ngasih bunga, boneka, terus atau barang-barang mungkin yang disukai satu sama lain dari pasangannya. Selain itu mungkin makan malam ya, dinner romantis gitu. Soalnya kencan-kencan mungkin kayak menonton film, jalan-jalan,
bahkan staycation atau melakukan aktivitas yang disukai bersama. Bisa juga kegiatan perayaan Valentine itu digunakan untuk saling mengungkapkan perasaannya tuh. Oh Ya, gitu itu, ya. Terus kadang hal-hal yang kayak gitu itu masih wajar ya. Betul. Untuk apa ya, kayak ngasih kasih sayang apa ya? Wujud penghargaan lah. Nah, benar. Nah, untuk penyebab FOMO nih di remaja di Valentine Days ini apa aja sih penyebabnya? Kan kadang kan kayak, wah, kok orang ini kayak gini ya ngasihin ke pacar, aku ikutan kayak gitu Iya. kan. Kayak penyebabnya tuh kayak gimana sih? Mungkin penyebab FOMO buat remaja saat Valentine yang pertama itu mungkin tekanan sosial. Tadi yang disebutkan kayak teman-temanku tuh merayakan Valentine dengan pacarnya, jadi aku kepengen merasakan kebahagiaan itu mungkin, atau melihat teman-teman di media sosial, para influencer, padahal kita juga nggak tahu mereka itu seperti apa merayakannya. Kita hanya kayak kepingin, terus mungkin ketakutan dianggap tidak gaul mungkin, atau tidak populer jika tidak merayakan Valentine itu. Oh, itu ya yang disebut FOMO ya. Iya. Betul sekali. Kadang terinfluence dari media sosial ya, yang apa ya, nggak kita sesuai apa ya, budget sendiri kan kadang Maksa. maksa kan. Betul. Ada nggak sih di sekitar kalian ini yang kayak gitu? Ada Maksa banget. Oh iya, serius? Iya, buat kebutuhan Apa nih? Instagram sih. Ngasih makan Instagram. Betul. Kebutuhan publik ya. Betul. Terus juga mengatasi FOMO ini kayak gimana untuk para remaja ini? Oke, buat para remaja, kita tuh harus ingat ya, Valentine itu tidak harus dirayakan dengan pasangan kita. Bisa merayakan hari kasih sayang itu dengan orang tua mungkin, dengan teman mungkin, tapi tidak ke arah yang negatif. Nah, juga tidak terpaku kepada media sosial, karena kita paham di media sosial itu tidak selalu sesuai dengan realitanya. Terus kita juga bisa fokus ke hal-hal yang lebih membuat kita bahagia dan bersyukur selain itu tadi. Kalau dari POV-nya Kak Anang ini mengatasinya FOMO ini kayak gimana? Kalau aku sih lebih menghargai diri sendiri dan bersyukur aja sih. Jangan terlalu mengikuti perkembangan atau FYP di platform TikTok atau yang lain. Kan mayoritas remaja sekarang lagi beralih sih untuk tahap ke dewasa, pengen pengakuan kayak gitu. Oh, lebih ke nyari validasi ya. Oh, seperti itu. Tapi jangan-jangan di sekitar kakak berdua ini ada yang kayak gitu gak sih? Pasti yang nyari validasi ya. Aku kayak gini loh. Aku ngasih ke pacar kayak gini loh. Ya Gitu pasti nggak? sih. Pasti ya. Pasti. Astaga. Oke, aku nanya juga nih buat Kak Anang dan juga Kak Dahlia. Untuk semua kan tadi kan dampak negatif ya. Nah, di Valentine Days ini ada dampak positifnya nggak sih? Boleh dijawab siapa? Tentu ada Kak. Jadi semua apapun yang ada di dunia ini pasti nggak ada yang negatif sih ya. Pasti ada sisi positifnya juga. Jadi pembahasan kita yang nggak harus negatif sih, harus ada positifnya juga. Baik itu dari dampak ekonomi atau dampak dari pasangan sendiri. Jadi kalau dari kita untuk Valentine Day ini, dampak positifnya yang pertama pasti meningkatkan kedekatan emosional. Otomatis di hari Valentine memberikan kesempatan untuk mengekspresikan wujud cinta terhadap pasangan yang kita cintai. Baik itu berupa kado atau hadiah yang lain. Bahkan FYP di TikTok pun ada yang lagi hits itu dapat kado hadiah sertifikat tanah. Itu yang menarik sih. Pengen nggak? Pengen banget ceweknya. Pengen. Tapi pengen apa sih kalau misalnya di Valentine Days ini untuk Kak Anang sama Kak Delia? Misalnya nih, pengen apa gitu? Kalau di Atau- Valentine Day mungkin kita lebih mempererat perasaan kita sih, mungkin memberikan waktu-waktu luang untuk bisa mewujudkan sebelum-sebelumnya dari kayak belum ada ungkapan yang spesial kayak gitu sih. Lebih ke itu ya. Iya. Apa? Love language-nya quality time Betul. banget ya. Kalau untuk Kak Dahlia ini berdampak positifnya dari POV-nya Kak Dahlia apa? Mungkin ada lagi kah tambahan positifnya gitu? Mungkin Valentine ini dibuat momen refleksi hubungan ya. Kayak kita itu saling mengetahui satu sama lain, kayak kita saling
koreksi koreksi kesalahan kita selama ini, bukan kesalahan ya, kekurangan kita mungkin dalam hubungan. Jadi mempererat hubungan aja. Terus juga untuk di Valentine Days ya, ini aku mau tanya untuk segi kesehatan nih. Ada nggak sih kayak di remaja-remaja gini Valentine Days bukan malah bahagia malah makin sedih gitu, ada nggak sih kayak gitu? Tentunya ada. Beberapa dampak kesehatan yang mungkin akibat dari perayaan Valentine itu stres dan kecemasan. Bagi sebagian orang hari Valentine itu menjadi sumber stres dan kecemasan karena tekanan untuk memiliki pasangan. Mungkin yang awalnya teman-temannya, circle-nya tuh punya pacar semua, jadi kepengen gitu, jadi merasa cemas, merasa stres kalau nggak punya pacar. Yang kedua itu konsumsi makanan yang tidak sehat. Nah, kembali lagi ke hadiah yang diberikan, kan berhubungan sama coklat, terus dinner, mungkin makanannya kayak kue-kue yang manis-manis kan. Nanti akibatnya bisa peningkatan berat badan, terus sakit gigi, mungkin juga ke penyakit-penyakit kronis lainnya kalau memang berlebihan banget konsumsi itu. Terus ada lagi nggak? Nah, selain itu juga mungkin penyakit menular seksual ya Kak. Mungkin kan kita juga nggak tahu ya bagaimana organ reproduksi pasangan kita, apakah mereka itu memiliki penyakit atau apa, kita kan juga gak berani ya mungkin kalau tanya-tanya. Iya, nanti malah jadi masalah gitu. Jadi mungkin dampak perayaan Valentine itu pada kesehatan itu bisa mengakibatkan PMS, penyakit menular seksual. Banyak contohnya, misalnya chlamydia, gonore, sifilis, HIV mungkin. Dan yang terakhir mungkin kehamilan tidak diinginkan. Kalau itu mungkin dampaknya ke ceweknya ya mungkin gitu. Nah, untuk tadi kan ngomongin soal seksual ya, untuk di Valentine Days ini pasti di kalangan remaja ini ada cinta satu malam nih. Nah, kok bisa sih di kalangan remaja itu kan kebanyakan FOMO gak sih? Betul sekali. Di cinta satu malam ini. Untuk dampak FOMO di kalangan remaja di cinta satu malam itu kayak gimana? Oke, dari survei yang dilakukan tadi di 2025 bahwa remaja lebih suka menghabiskan waktu Valentine terutama ke cinta satu malam atau hubungan dewasa ya seperti itu. Dampaknya itu ada dampak psikis, jadi yang diganggu itu psikologisnya. Itu dampaknya banyak sekali. Yang pertama, otomatis perasaan bersalah dan penyesalan. Ya itu. Kok kayak gini ya? Nah, betul sekali. Apalagi remaja sekarang kan belum menemukan jati dirinya, belum secara emosionalnya belum matang. Jadi mengambil keputusan apapun mereka tidak memikirkan 2 kali atau 3 kali. Untuk kedepannya. Betul gitu sekali kan, ya. seperti itu. Terus juga pernah nggak sih lihat orang tua gitu ngikutin Valentine gitu, ikut-ikutan FOMO gitu? Pernah nggak? Pernah lihat nggak? Banyak sih, banyak apalagi ya? di platform TikTok atau Instagram sekarang kan orang-orang pada gila-gila sosial media sih. Nah, ciri-cirinya itu kayak gimana sih? Mereka berusia lanjut tapi bergaya seperti remaja. Jadi mengikuti apa yang lagi tren seperti ya. itu. Itu kayak bikin influence untuk remaja nggak sih? Iya, mereka salah sasaran sih sebenarnya. Jadi itu agak salah sasaran ternyata. Pasarnya bukan di remaja. Malah dihujat ntar. Astaga. Terus juga dampak cinta satu malam nih. Tadi kan ada kesehatan juga kan, apalagi penyakit seksual juga ya. Nah, ini aku juga untuk dampaknya di psikologis bisa bikin depresi dan kecemasan nggak sih? Dari suatu pasangan. Tentu sangat berdampak sekali di depresi dan kecemasan. Tanpa keterikatan emosional yang stabil, seks satu malam bisa menyebabkan perasaan kesepian, kecemasan, dan bahkan depresi. Terutama jika diikuti oleh penolakan atau ghosting dari pasangan. Seperti itu. Contohnya di ghosting itu kayak gimana? Ya mungkin kan mereka setelah itu mereka ditinggal terus. Seperti itu sih. Ya. Iya betul. Terus juga
Ini nih, di ketakutan akan kehamilan dan penyakit ya. Kadang penyakit menular seksual itu yang tadi disebutin kan. Masa kita ngomong langsung nanya gitu nggak sih? Nah Betul. itu kita tahu dia itu punya penyakit kayak gitu. Nggak itu kayak etis gimana? sih. Nggak etis Iya, ya. nggak etis kalau kita tanya background seksual seorang sebelumnya gitu. Nah nyegahnya gimana ya? Kita nyegahnya itu kayak gimana? Oke, menurut saya kalau pencegahan sebelum terjadi tindakan yang kayak seperti itu, alangkah baiknya peran penting orang tua dalam perkembangan remaja ini sangat penting sih ya. Untuk apalagi remaja ini kan proses perkembangan emosional belum stabil, terus banyak sih ya yang kekurangan, butuh pendampingan orang tua pastinya seperti itu. Lebih ke orang tua ya. Iya, harus sekali. Untuk POV-nya Kak Dahlia ini gimana untuk apa ya penyakit menular seksual ini? Iya, mungkin untuk pencegahan penyakit menular seksual itu kita harus banyak-banyak menambah pengetahuan sih ya tentang penyakit menular seksual, bagaimana pencegahannya, bagaimana penularannya. Nah, kita juga harus paham dengan kita melakukan hubungan seperti itu dampaknya itu lebih banyak negatifnya. Jadi kita harus memahami. Nah, mungkin kalau sudah memang kayak mendapat tekanan ya, kita itu bisa menggunakan alat bantu kondom yang secara konsisten dan benar. Itu cara yang terbaik untuk mengurangi resiko selama berhubungan. Jadi mungkin itu yang paling penting kalau mungkin sudah terlanjur. Tidak diharapkan ya. Iya. Jadi ini kita nggak ngomongin soal itu ya teman Pro 2, bukan apa ya kita menginfluence kamu, tapi kita ini lebih ke mencegah biar nggak terjadi apa ya kesalahan gitu kan ya di Valentine Days nanti berikutnya lah tahun depan gitu ya. Ini ada yang nanya juga di WhatsApp, ada Kakak Irfan, ini ciri-ciri FOMO pada orang tua yang mengikuti Valentine tadi kan udah dijelasin, ini mau dijelasin lagi gitu. Untuk POV-nya Kak Dahlia tadi, kan tadi kan udah kan Kak Anang tadi ciri-cirinya. Kak Dahlia kayak gimana nih ciri-cirinya? Selagi itu ya teman Pro 2, kita masih lanjutnya sampai jam 9. Buat kamu yang mau nanya-nanya lagi bisa ya di Instagram di @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp ya di 08198.952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Kak, boleh Kak. Oke, tadi kan sudah disebutkan ya ciri-ciri FOMO dari remaja. Nah, orang tua itu juga mereka itu terobsesi dengan media sosial. Sama mungkin kalau artis-artis seumuran mereka itu masih sering merayakan Valentine, jadi mereka itu merasa masih bisa untuk merayakan Valentine itu, kemudian merasa sama sih tertekan melihat postingan media sosial, membandingkan dirinya dengan orang lain, seperti itu. Nah gitu ya. Terus juga ini ada yang tanya juga, kata Kakak Indah di WhatsApp, kenapa sih bisa di FOMO itu mempengaruhi psikologis? Gimana Kak untuk menurutnya POV Kakak berdua ini, Kak Anang sama Kak Dahlia nih. Ini kadang apa ya Valentine ini bikin orang-orang FOMO gak sih? Aku pengen ngikutin kayak artis ini kah di media sosial kayak gitu. Padahal budgetnya nggak sesuai dengan kita gitu kan. Kalau berdasarkan berdasarkan saya, dampak psikisnya tuh banyak banget, bukan hanya untuk cinta satu malam. Baik itu dampak kayak kita yang terlalu memaksakan diri, betul yang tadi disampaikan Kakak. Otomatis kalau kita terlalu memaksakan ekonomi kita untuk mengikuti orang lain, pastikan kita akan banyak hal-hal yang dilakukan kayak negatifnya. Mungkin kita banyak-banyak hutang atau apa ya buat kegiatan sosial gitu. Hutang cuma 1 hari doang ya. Betul. Untuk POV-nya Kak Dahlia? Mungkin kalau dampak psikologisnya kita kan awalnya iri ya. Jadi lama-lama kalau iri itu kita terus-terusan akhirnya kita stres, kita merasa cemas karena merasa kita tidak sama dengan teman-teman kita gitu. Jadi stres itu pengaruh banget sih. Jadi untuk dampak negatifnya ini di Valentine Days itu stres juga ya. Itu paling berpengaruh kah di kalangan remaja, di stres kah itu? Kayak gimana?
Biasanya remaja itu Yang paling berpengaruh deh di Valentine Days untuk remaja itu apa? Dampak negatifnya menurut kalian berdua? Apa? Takut nggak bisa bahagiain pasangan sih biasanya. Takut nggak bisa ya nggak sih? Oh iya kan? Emang kayak gitu? Iya, kadang kan temennya kasih hadiah gini, kita nggak bisa ngasih kan kayak merasa bersalah seperti itu sih. Iya, balik lagi ya ke situ Iya. merasa bersalah ya. Betul Ke sekali. psikologis gitu ya. Oke. Terus juga ini ada trauma juga sih. Ini trauma ini ketergantungan emosional dan trauma nih. Untuk traumanya di kalangan remaja itu traumanya kayak gimana sih? Kayak apa ya? Kayak mungkin lebih ke tiba-tiba diputusin terus bikin trauma kayak gitu enggak? Mungkin di sini konteksnya ini lebih ke trauma dalam melakukan hal-hal yang di luar nalar sih, kayak yang tadi yang disebutin. Jadi mungkin habis keluar terus di ghosting seperti itu sih, mungkin mereka takut. Oh, lebih ke takut ya. Iya. Kalau Kak Adalia ini trauma ini yang kayak gimana? sama Untuk di seperti remaja. itu juga ya. Kalau di ghosting kita trauma untuk melakukan hubungan lagi sama seseorang kayak gitu-gitu. Tapi bukan yang negatif ya, maksudnya hubungan dengan orang lain kayak gitu. Jadi trauma lah sama cowok itu kayak gitu. Jadi ini termasuk ke apa ya? Cerita pribadi kah atau gimana? Pernah nggak? Tapi pernah nggak digituin, di ghosting kayak gitu? Ini out of the box aja sih, out of topic Ya aja. pasti sih. Pasti ya. Iya. Pasti pernah. Iya. Terus juga dampak psikologis dari cinta satu malam pada remaja ini dipengaruhi faktor individu juga, nilai budaya juga ya, dan lingkungan sosial mereka ya. Terus juga pendidikan seksual ini harus juga nggak sih untuk mereka remaja gitu ya? Betul. Kebanyakan di budaya Indonesia mungkin pengetahuan seksualnya belum dianggap tabu sih, masih dianggap tabu. Sebenarnya kalau di organisasi kita itu wajib dikenalkan di usia dini itu udah wajib sih. Jadi Udah wajib ya. batasan apa yang harus dijaga. Misal kita kalau punya anak perempuan kan kita harus memberitahu apa yang memang orang lain nggak boleh nyentuh Pegang. gitu, pegang. Oh, jadi kayak apa ya? Aku pernah denger itu pas kecil, misalnya kamu nyentuh anak ini, kamu nanti hamil. Iya, harus diajarin sejak dini sih Diedukasi. memang. Edukasi sejak Betul. dini ya. Nah, Valentine Day ini juga bukan hanya tentang merayakan cinta ya, tapi juga menghadirkan berbagai tantangan bagi remaja juga, seperti tekanan sosial dan dampak psikologis dari hubungan tanpa komitmen nih. Terus juga penting ya buat kita memahami pendidikan seksual yang baik ini, komunikasi terbuka dengan orang tua. Nah, untuk ngomongin soal komunikasi terbuka bagi orang tua ini, masa kita langsung ngomong, "Pak, aku mau kayak gini sama pacar," itu. Kalau menurut Kak Dalia emang itu penting kah? Kalau pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi nggak pernah sih kalau langsung sama orang tua kayak bahas gitu-gitu. Jadi mungkin remajanya sendiri ya yang harus kayak memperbanyak pengetahuannya tentang baik buruknya apa yang akan kita lakukan kayak gitu. Tapi peranan orang tua itu juga penting banget buat anak-anaknya gitu. Jadi peran orang tua itu Sangat juga penting. sangat penting ya. Betul. Terus juga kita berhak nggak sih untuk kayak nanya ke psikiater atau psikolog, ini yang bagus kayak gimana kayak gitu. Betul. Kebanyakan remaja sekarang itu tidak ada jalan ya untuk mereka menyelesaikan solusinya. Oh. Kadang tuh mereka di rumah memang ada sosok ayah, tapi mereka tidak merasakan secara emosional, kedekatannya nggak ada seperti itu. Bener. Ini udah kebanyakan sih apa ya, kayak survei juga sih. Kita di apa ya, sekitarku deh, aku kayak kurang ada sosok ayah kayak gitu. Terus juga kita ini harus mencari bantuan nggak sih untuk kesehatan mental kita dan emosional, itu memang sangat penting. Memang benarkah untuk emosional di kesehatan mental dan emosional itu pentingkah di Valentine Days ini dan juga FOMO ini? Penting nggak?
Menurut saya sangat penting sih. Kematangan emosional itu menentukan apa yang kamu lakukan ke depan. Jadi orang yang kalau apalagi remaja kan belum matang, mereka belum tahu arah mau yang baik atau yang buruk. Jadi takutnya hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi di remaja. Seperti gitu itu. ya. Jadi memang penting banget ya. Untuk Kak Dahlia ini memang sama nggak kayak jawabannya Kak Anang? Iya, betul. Layanan konseling penting banget ya buat remaja. Apalagi kalau kita udah tertekan dengan stres cemas tadi, jadi kita butuh kayaknya konseling mengenai kesehatan mental pribadi kita. Emang di sini ada konseling gratis nggak sih? Kalau di organisasi kita ada melayani konseling gratis dengan Sebaya PKBI Jatim melalui platform Instagram Sebaya PKBI Jawa Timur Jatim. Nah itu kita di konseling apa aja sih nanti? Banyak sih Kak, masalah mungkin kesehatan itu ya. Kesehatan mentalnya Kesehatan kita mental, ya, mungkin mental health. screening diri kita bagaimana awalnya, kita cemasnya penyebabnya apa, kemudian mungkin dikasih saran kita harus banyak melakukan hal-hal positif apa. Gitu ya. Terus juga kita udah di jam segini nih, kita akan closing juga ya. Apabila membutuhkan layanan ini bisa nggak sih ke teman Pro 2 ini datang ke PKBI Jatim itu di mana? Oke, sangat bisa sekali. Apalagi ini ada informasi sangat bagus sekali. PKBI udah buka sampai pukul 9 malam. Jadi kemarin hanya satu shift, sekarang sampai pukul 9 malam. Itu pun sampai hari Sabtu. Kalau Sabtu itu sampai jam 4. Iya. Jadi bukan hanya tentang mental health, semua bisa. Apa itu? Meliputi apa aja? Kalau di kita pelayanan anak yang ABH Berkebutuhan khusus. bukan Apa? berhadapan dengan hukum. Hah? Kayak gimana itu? Misalkan ada kayak kekerasan atau kriminal yang dilakukan sama anak di bawah umur itu kita tangani, kita bantu seperti itu. Oh, dibantunya kayak gimana? Kita membantu dalam dia untuk mendapatkan akses pendidikan di dalam sel kayak gitu, akses pendidikan, kesehatan yang bagus. Seperti itu. Terus screening tentang HIV/AIDS atau yang lain juga bisa. Itu bayar nggak? Tentu berbayar sih kalau untuk yang Boleh nggak apa-apa? Kita promosiin juga. Boleh, ya. Boleh. Berapa Kak? Juga free Kalau counseling untuk- berapa menit kah atau ada Iya, apa gitu? kalau untuk layanan konseling psikolog kita sekitar 178.000 itu di durasi 1 jam. Kalau untuk mental health sekitar 210 free counseling dengan psikolog 40 menit. Oke. Kalau gimana sih caranya kalau misalnya bikin janji atau mungkin bikin kayak gitu? Oh, Bisa gampang. hubungin di mana? Oh ya, gampang sekali sih. Kita ada WA juga di hotline PKBI Jawa Timur atau langsung bisa DM di Instagram Sebaya PKBI Jatim. Oke, itu ya teman Pro 2. Kamu kalau misalnya mau konseling gratis ya di Sebaya PKBI Jatim di Instagram ya. Kamu bisa DM itu di Sebaya PKBI Jatim. Nah, kamu mau konseling psikolog kah atau mungkin ke mental health check up kah, tapi nggak free ya. Iya. Tapi bayar. Iya. Tapi nggak apa-apa karena ya memang Diperlukan. iya diperlukan ya untuk remaja-remaja di sekarang ini ya, biar nggak salah apa ya tadi? Salah langkah. Teman Pro 2 itu ya di alamat Jalan Indragiri nomor 24 Surabaya ya. Terus juga jam operasionalnya itu Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 9. Terus Sabtu itu jam 8 sampai jam 4 sore. Terus Minggu dan hari libur nasional itu tutup ya. Oke, thank you banget ya kakak berdua ini udah udah sharing-sharing tentang FOMO, terus juga Valentine Day, terus dampaknya, terus dampak dari kesehatan, terus juga pokoknya dampak dari cinta satu malam juga ya, terus juga sejarah Valentine Days itu kayak gimana. Thank you banget ya Kak udah datang di Pro 2 FM.